Wabarakatuh. Di mana nih kita? Nggak apa-apa, berdiri. Kayaknya kurang semangat mau diajak umroh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormatin Bapak pimpinan pesantren dan segenap pengurus, yang kami banggakan Bapak Ibu guru dan sekaligus insya Allah calon tamu Allah, amin. Ya, perkenalkan saya Nini, dipanggil biasa Bunda Nini. Alhamdulillah mungkin sudah keempat kali saya hadir di tempat yang sangat mulia atau berkah ini dalam rangka untuk sama-sama bersinergi Bapak Ibu, ya, bersinergi. Jadi kami di sini setiap minggu pasti ada keberangkatan umroh. Mungkin supaya Bapak Ibu lebih jelas, kita beberapa saya informasikan tentang kerjasama yayasan dengan PT Murni Wisata ini. Next. Nah, PT Murni Wisata ini alhamdulillah sudah punya izin umroh. Mas boleh operator next. Ya, izin umroh ya. Jadi kita tidak abal-abal, seluruh legalitas kita resmi tercatat di Kemenak. Jadi kalau untuk ngecek di Simpuh ya, umroh cerdas Kemenak, cari PT Murni Wisata Mandiri, ada alamatnya di Jalan Guntur Jakarta Selatan. Next. Ya, dan kita sudah tergabung di semua asosiasi umroh hajinya Ampuri, kemudian di internasionalnya IATA, kemudian di bawah BPW atau di Kementerian Pariwisata itu dengan Asita, kemudian di bawah Kementerian Perhubungan itu di Astindo. Ya, jadi kita secara asosiasi, dan alhamdulillah saya juga di salah satu pengurus di masing-masing asosiasi. Next. Ya. Jadi visi misi kita pengen memberangkatkan nih ya sebanyak-banyaknya seluruh jamaah umroh yang ada di Indonesia nanti sesuai syariat agama Islam dan tentunya amanah. Jadi tidak hanya di sini tapi seluruhnya ya, seluruh Indonesia, supaya bisa menjalankan ibadah umroh secara syariat agama Islam ya, tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Next. Ya. Nah, jadi jaminan kami Bapak Ibu yang jelas jamaah kita aman, nyaman ya, dengan fasilitas paket yang diambil. Jadi kita ada kepastian, ketenangan, kepastian visa, umroh, penerbangan, hotel. Jadi kalau Bapak Ibu sering lihat di TikTok jamaah terlantar dan lain-lain, itu tidak ada kamus di Murni Wisata. Next. Ya, jadi paket umroh itu kita ada banyak, ada reguler, kemudian privat itu misalnya kayak keluarga privat 10 orang, 5 orang, 7 orang bisa, tapi dengan bayar nanti satu mobil, satu mutawif, jadi privat. Atau juga yang sekarang ini backpacker ya, ada juga backpacker, cuman misalnya hanya beli tiket, visa, hotelnya kadang-kadang dia beli, kadang enggak, kadang tinggal di tempat saudara seperti itu. Yang penting tiket pulang pergi. Kita aturable sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu. Kemudian untuk umroh plus ada plus Istanbul, Kairo, kemudian juga haji khusus dan haji furodah. Kalau haji khusus itu haji yang resmi dari Kemenak yang dikelola oleh swasta travel agent, itu masa tunggunya sekitar 5 sampai 7 tahun. Tapi kalau haji reguler yang Bapak Ibu dikelola oleh pemerintah itu masa tunggunya bisa 30 tahun. Nah,
Ada juga satu lagi haji furodah. Haji furodah itu haji yang langsung berangkat di tahun ini. Misalnya 2025 nih, saya daftar nih, nanti pas puasa kebetulan tanah saya laku, saya langsung mau berangkat, bisa. Nanti bisa pakai visa furodah atau mujamalah begitu. Tapi kalau sudah punya kuota haji khusus, boleh nggak pindah ke furodah? Bisa. Jadi nanti tinggal diproses refund, nanti dananya kita top upkan untuk furodah. Begitu ya Bapak Ibu. Next. Ya, kita bekerja sama dengan beberapa airline, ada Garuda, Oman, Saudi, Emirates, Etihad, bahkan Lion Air dan juga Citylink. Nah, untuk paket-paket yang kita banyak jual itu adalah dengan penerbangan yang memang direct dari Jakarta, ya, itu seperti Lion, Garuda, itu udah pasti. Kalau itu penuh baru ke airline-airline yang lain gitu, karena kalau airline yang lain ini pasti akan transit, kayak Oman Air itu akan transit di Muscat, kemudian Emirates di Dubai, kemudian Etihad itu di Abu Dhabi. Nah, ketika transit itu banyak sekali kendalanya apa? Kalau transitnya 4 jam itu cepat, tapi kadang-kadang ada yang transit lebih dari 6 jam, 7 jam. Kasihan jamaahnya keburu masuk angin di bandara gitu. Bahkan juga nanti waktunya itu akan lebih panjang karena berangkat transit, pulang udah pasti transit ketika menggunakan airline-airline yang memang transit. Tapi kami berkomitmen selama ada penerbangan direct dan available seat, kami usahakan untuk semua pesawat adalah direct flight. Next. Mas, next, boleh next. Nah, ini bis-bis yang mungkin nanti dipakai di sana. Bis di sana nggak ada yang jelek. Jadi bisnya semuanya reclining seat, AC, dingin, tempat duduknya 2-2. Nggak ada yang jelek pokoknya. Kalau di sini mobil udah jelek di recovery lagi. Kalau di sana udah jelek dibuang. Jadi di Saudi itu benar-benar untuk transportasinya, makanya kita temuin jarang ada bengkel ya, karena mobilnya semua baru-baru, setiap tahun itu pasti ganti gitu. Next. Ya, handlingnya juga kami nanti di Jakarta maupun di bandara di Jeddah, selama Bapak Ibu menjalankan ibadah selama misalnya 9 hari itu kita semua sudah termasuk. Next Mas. Ya. Nah, apa sih bedanya? Kenapa harus YMS ini kerjasama nih sama Murni Wisata gitu ya? Selain tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi Murni Wisata itu memberikan 5 kepastian, 5 pasti umroh. Artinya pasti travelnya udah pasti ya, berizin semua gitu ya, berizin. Jadi kita misalnya berkonsorsium dengan banyak, karena kita misalnya charter satu pesawat konsorsium dengan travel. Nah, yang travelnya adalah semua yang pasti berizin ya, tercatat Sisko Patuh di Kemenak. Kemudian yang kedua pasti jadwalnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita jual, lihat banyak brosur umroh bulan misalnya September, tapi tanggalnya belum dan lain-lain, September tahun depan misalnya. Nah, itu biasanya orang akan ngumpulin dulu baru booking seat. Nah, kendalanya ketika seat yang dijanjikan nggak ada, nanti bisa berubah airline atau berubah tanggal. Bedanya kalau kami, setiap kami mengeluarkan flyer sudah ada jelas tanggal-tanggalnya, karena kami sinergi dengan airline yang memang charter misalnya setiap hari Senin Kamis, udah pasti itu tanggalnya gitu ya, karena charter kalau kita batal juga kena penalti, sehingga kita udah blok 1 tahun musim umroh untuk tanggal-tanggal keberangkatan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir gitu, oh saya nggak bisa bulan ini bisa nggak, selama periodenya sama, harganya nggak berubah itu bisa. Tapi kalau harganya berubah tentunya harus menyesuaikan dengan bulan dimana tanggal yang berangkat. Misalnya contoh peak seasonnya kapan? Juni Juli. Peak seasonnya lagi kapan? Desember ke Januari. Nah, guru-guru sementara bisa liburnya di peak season, ya resiko gitu ya. Kemudian pasti juga terbangnya
Jadi terbang menggunakan airline apa? Jadi di semua flyer itu sudah tercatat kita airline-nya misalnya Garuda, ya Garuda gitu. Ya, jadi kita sudah pasti tanggalnya, pasti airline-nya. Juga pasti hotelnya. Hotelnya di mana? Kita juga udah sebutkan. Jadi nggak ngarang lagi. Kan sekarang udah zaman digital ya. Jadi ketika kita sounding hotelnya misalnya di Ajiat, Makarim atau di Anjum, terus tiba-tiba berubah. Kalau berubahnya downgrade itu nggak pernah. Tapi kalau berubahnya itu kita upgrade itu sering terjadi, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita janjian, misalnya tiba-tiba kita kasihnya mungkin nanti bintang 3 ya, misalnya hotelnya di daerah Miswalah. Tapi karena mungkin kita punya blok room di Anjum masih kosong, itu kita bisa upgradekan ke situ, gitu, tanpa menambah biaya. Itu sering kita lakukan, ya. Kemudian juga pasti visanya. Nah, pasti visanya kita juga sudah bisa langsung keluarkan karena kita sudah bisa isut visa sendiri, ya, visa. Jadi visa itu kalau misalnya ada orang bilang saya umroh visanya nggak keluar-keluar, tanda kutip. Visa itu ketika kita ada kayak sistem penerbangan juga, Bu, kita ada top up deposit. Ketika kita sudah ada top upnya, pasportnya ada, datanya komplit, ada tiketnya, ada ini, kita entry sekarang 2 jam kemudian pun bisa keluar, ya. Jadi selama ada top up-nya di Saudi, uang kita di Saudi itu pasti keluar. Nah, biasanya kalau keluarnya bisa 2 hari, 3 hari, itu adalah kendala ketika kita top up sistem transfer. Kalau kita sesama bank di Jakarta kan cepet ya, 1 detik atau 2 jam lah kalau beda bank. Ini luar negeri biasanya butuh waktu 1 atau 2 hari. Nah, itu masih wajar kalau misalnya ngurus visa seminggu baru keluar atau 4 hari. Tapi bukan berbulan-bulan dan berminggu-minggu. Ini saya sengaja memberikan edukasi seperti ini supaya saya harapkan Bapak Ibu bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat jika mengalami hal-hal yang agak aneh, sehingga Ibu sudah ada bekalnya gitu loh, ya. Kemudian jadi 5 pasti ini garansi dari kami. Pasti travelnya, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotel, dan pasti visanya. Next. Mungkin bisa diputar ini video, Mas. Gak ada suaranya ya. Nah, ini contoh-contoh bis-bis privat, misalnya hanya 12 orang gitu. Gak ada suaranya ya, Mas? Bagaimana bisnya, Bu? Alhamdulillah. Ini apakah memang servisnya langsung buat sempurna ya, kita bawa salah satu VIP kita. Jadi satu bis itu hanya 12 orang, jadi depan tempat duduknya. Ya, next Mas. Nih contoh-contoh, ini juga video kemarin pas saya berangkat, ini bulan sebelum, ini bulan puasa, ramai banget bulan puasa. Ya, jadi nanti di setiap kegiatan kita akan didampingin satu mutawif, ya, satu mutawif di sana dan satu tour leader. Biasanya kalau kami berangkatkan tour leadernya misalnya perempuan, di sana kan pasti mutawifnya kan selalu laki-laki, sehingga kepentingan ibu-ibu tuh terakomodir, ya. Jadi bisa mendampingin ibu-ibu Raudoh juga ada. Ketika nanti ke Raudoh, bapak-bapak yang ke didampingin oleh mutawif. Next. Nah, ini ziarah-ziarah di seputaran kota Mekah. Biasa kita ke Jabal Rahmah. Kalau dulu kita boleh naik gitu ya. Sekarang udah jalurnya beda. Hajian kemarin udah lebih tertib. Itu hanya satu pintu keluar, satu pintu masuk. Sehingga kemungkinan nggak nyasar. Kalau dulu banyak yang nyasar. Naiknya dari sebelah kiri, nanti turunnya sebelah kanan. Tour leader harus nyari lagi gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai tertib. Next. Nah, Mas, halo.
Ya, ini fasilitas-fasilitas lounge biasanya kalau grup-grup besar kita nggak langsung ke bandara, kita langsung masukkan ke lounge dulu di hotel sambil pemanasan manasik lagi, barang-barang diambil alih oleh grup handling kami, dinamain, dilabelin, tapi Bapak Ibu dikasih manasik dan makan siang, baru kita berangkat bandara tinggal naik pesawat jadi nggak repot. Nah kebetulan tanggal 14 Oktober besok kami ada grup lumayan besar seluruh Indonesia, PT Olimpik Indonesia, itu kami launchnya di Anara Hotel. Jadi kalau Anara itu nanti jadi tinggal jalan kaki ke gate. Jadi kita semua tampung di situ sambil tanya jawab, pemantapan, barang-barangnya diurus oleh grup handling sehingga Bapak Ibu lebih fokus gitu. Dan mungkin misalnya berangkatnya jam 3, jadi nanti sholat duhur, makan semua di hotel itu, tinggal jalan kaki ke gate ya. Kemudian next. Nah ini contoh Saudi Airlines. Ini pesawat direct juga, milik resmi dari perusahaan Saudi. Satu-satunya pesawat yang ada musola di pesawat. Siapa yang sudah pernah sholat di musola pesawat? Belum ada. Nah, mesti nyobain Bapak Ibu. Nah ini tempat duduknya ya, gede banget. Jadi kita nih kalau masuk pesawat udah kayak lapangan bola. Nah ini Garuda ESV ini besarnya sama, pakai jenis pesawatnya. Ini contoh yang landing Madinah. Jadi nanti pesawat juga ada yang landing Madinah, ada landing Jeddah Bapak Ibu. Kalau landing Madinah udah pasti lebih mahal. Biasanya bedanya sekitar 1 juta sampai 2 juta. Kalau landing Jeddah itu lebih murah. Karena apa? Biasanya kita kalau mau bikin program umroh itu ke Madinah dulu, baru nanti umrohnya. Tapi ada juga yang langsung umroh dulu baru ke Madinah. Tapi secara umum kalau kita lebih enak ke Madinah dulu. Jadi pilihan landing Madinah itu sangat tepat ya. Next. Nah ini juga beberapa contoh bis-bis Sapko yang akan melayani ataupun membawa jamaah begitu sampai di Jeddah ataupun Madinah. Next Mas. Ya ini contoh-contoh galeri grup-grup kita yang kemarin berangkat. Next. Nah ini contoh kalau kita ikut haji furodah di kita itu contoh hotel transit. Jadi benar-benar hotel. Jadi tempat transitnya bukan apartemen ya. Ini di Asmo contohnya. Next. Nah ini contoh di Fairmont yang besok tanggal 14 saya berangkat nginepnya di Hotel Fairmont, di mana Hotel Fairmont itu memang letaknya di pelataran Masjidil Haram di Jam-Jam Tower. Jadi ibaratnya kedip nyampe turun lift langsung udah pelataran masjid. Insya Allah Bapak Ibu bisa nanti tidurnya di sini. Jangan jauh-jauh Pak. Jadi bisa sholat 5 waktu di sini, karena kalau sholat 5 waktu kan 100.000, Masya Allah pahalanya. Nah ini hotelnya, kamarnya juga nyaman. Kalau lagi capek jalan kaki tinggal buka jendela, sholat di depan udah view-nya haram view, Masya Allah ya. Next. Nah ini contoh di Hotel Madinah ya, juga bintang 5. Ini sama, tinggal deket turun langsung ke pintu Masjid Nabawi. Lanjut Mas. Nah ini contoh-contoh keberangkatan. Ini seragam kita. Seragam sih sebenarnya kita secara yang sudah daftarkan ke Kemenak seperti ini. Tapi biasanya kita mengikuti dari grup, misalnya si corporate A, B, C, D, F, G gitu ya. Nah warnanya menyesuaikan. Jadi bisa by request ya. Gitu. Next. Next lagi. Nah ini contoh kalau saya kasih yang mahal dulu supaya Bapak Ibu nanti terinspirasi fasilitas. Ini contoh edukasinya. Contoh di harga 34,5 ini udah bintang 5, hotelnya Pullman, landingnya Madinah. Kemudian nanti dari Madinah ke Mekah sudah naik kereta cepat. Ya.
Kemudian nanti berapa lama di Mekah, berapa lama di Madinah. Ini totalnya 9 hari. Jadi hari pertama kumpul di bandara, ya. Kemudian kalau di bandara berangkatnya sore jam 3, kurang lebih Isya sampai sana, karena perbedaan waktu 4-5 jam. Ya, jadi Bapak Ibu langsung check in hotel di Madinah, kemudian langsung lari lapor ke Kanjeng Nabi ke masjid. Ya, setelah makan malam. Yang mau lanjut sampai itikaf boleh gitu ya. Kemudian balik hotel lagi istirahat. Kalau saya sarankan hari pertama setelah kita sholat syukur ya, udah sampai Nabawi, udah. Nanti kembali lagi ke hotel istirahat. Nah, hari kedua baru kita jalan-jalan seputaran pelataran Masjid Nabawi. Kemudian juga nanti ada tasreh atau tiket ke Raudhah, ke makam Rasul. Nah, itu jadwalnya biasanya laki-laki dan perempuan berbeda. Bisa tengah malam, bisa pagi, bisa sore. Misalnya laki jam 2, ibunya pagi-pagi jam 7. Biasanya begitu. Ya. Ada juga yang malam jam 10. Dan itu selalu rame. Jadi bukan jam 10 oh sepinya malam, enggak. Justru semakin malam semakin rame Bapak Ibu. Kemudian nanti di hari ketiga itu kita ada pemantapan lagi manasik di Madinah sebelum kita berangkat ke Mekah. Hari keempat kita berangkat ke Mekah. Nah, kita berangkat ke Mekah nanti bersama-sama naik bis, kemudian ke Bir Ali ya. Kita Bir Ali sholat sunat ya, dan juga sholat niat untuk umroh. Nah, setelah sampai di Mekah kira-kira itu jam 8 malam, Bapak Ibu nanti makan dulu gitu ya, makan dulu. Kemudian nanti kita sepakati mau turun jam berapa, jam 9 tolong turun semua di lobi, kita bareng-bareng untuk melakukan umroh. Begitu, dipimpin oleh ustadz atau mutawif. Nah, setelah umrohnya itu cuman butuh waktu 3-4 jam Bapak Ibu ya. Ini yang penting ya, kebersamaan. Jangan sampai nanti yang kira-kira misalnya sakit dan lain-lain gitu, nanti merepotkan grup yang lain. Sebaiknya diantisipasi dulu sebelumnya. Misalnya ini kira-kira nggak akan kuat, butuh kursi roda. Atau ini nggak akan kuat, ini satu keluarga mau naik skuter di lantai 5, boleh. Nanti tinggal dilaporkan. Tentunya ada biayanya. Nah, ini yang harus diketahui, bukan tanggung jawab travel ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, begitu umroh pertama. Jadi dari travel dapat berapa kali umroh? 2 Bapak Ibu. Pertama, ketika pertama kali datang ke Mekah. Yang kedua adalah ketika nanti kita ziarah kota Mekah ya. Ziarah kota Mekah itu sekaligus kita yang mau umroh kedua bawa kain ihram. Kalau ibu-ibu mah cukup pakai baju gamis, kerudung, kaos kaki, udah selesai gitu ya. Nanti ambil mikot bisa di Jironah atau bisa di Masjid Tanim. Tergantung kepadatan. Biasanya sesama bis atau sesama pengurus nanti udah telepon-teleponan gitu ya. Mana yang bisa masuk cepet nggak antri gitu. Nah, setelah itu balik ke hotel. Setelah kita tur ke Mekah, balik ke hotel, makan siang. Habis makan siang baru kita sama-sama umroh kedua. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dapat 2 kali umroh. Ada yang pengen umroh lagi masih kuat, boleh ya. Tinggal naik taksi atau jalan kaki, naik bis ke Tanim, ambil mikot. Udah tahu caranya, saya udah umroh 2 kali, saya sendiri bisa. Asal Bapak Ibu berani ya. Kemudian juga di sana bertanya ya, jangan sesat di jalan nanti kalau malu bertanya. Jadi umrohnya dapat 2 kali. Nah, habis umroh hari ke-7 ya, itu biasanya kita istirahat di hotel aja. Kegiatannya sehari-hari ke masjid Bapak Ibu ya. Jadi saya sarankan pakai bajunya juga yang adem, pakai sendal jepit supaya pakai Bapak Ibu sehari-hari di rumah. Nah, ini contoh umroh. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, next Mas, untuk umroh ya, kami DP-nya 5 juta.
Selebihnya dibayar top up terus sampai sebelum berangkat sebulan tuh udah lunas. Nah, nanti kami bisa linkkan dengan bank syariah yang memfasilitasi tabungan untuk Bapak Ibu. Saya lupa panggil juga karena kemarin Pak Haji dadakan juga. Biasanya bisa didampingin, nanti diberikan solusinya gitu loh. Ketika misalnya udah nyampe 20 juta bisa umroh nggak? Bisa, karena kalau Bapak Ibu di sini yang belum pernah umroh angkat tangan. Kami ada program yang belum pernah umroh ya. Ini khusus nih, khusus untuk pesantren ini. Untuk pesantren ini itu di 19 juta. Berangkat 8 September atau bulan September ini pokoknya. Kalau mau silahkan sekarang kasih data KTP pasportnya, langsung bayar lunas berangkat. Saya jamin, khusus di hari ini saya umumkan. Saya nggak bilang-bilang sama Bapak Haji, ini kejutan. Yang belum pernah umroh ya, kalau yang udah umroh normal nanti. Intinya kami buka kuotanya selama persediaan ada. Jadi kenapa kami bisa murah begitu? Bukan berarti kami tidak bertanggung jawab. Jadi kami subsidi dari grup kami yang sudah penuh. Jadi kalau kami satu pesawat nih udah penuh di 310 gitu. Masih ada 40 orang misalnya, itu 350 total pesawat. Yang 40 ini kita pakai untuk CSR, kita pakai untuk memberangkatkan yang belum pernah umroh, yang kedua mungkin hafiz, kemudian juga mungkin yang mau memberangkatkan pekerjanya, misalnya pembantunya, satpam atau karyawannya, boleh segera registrasi terbatas. Karena ini saya juga pameran di BSD ya, jadi siapa cepat dia dapat ya. Siap ya Bapak Ibu? Harusnya di 19 juta itu belum perlengkapan yang 1,5 juta. Khusus hari ini saya kasih. Ya. Masya Allah. Selama yang saya bilang tadi kuotanya masih ada. Terus terang kegiatan ini kami sudah dari bulan 3 bulan yang lalu. Jadi charter kami kan biasanya full terus, tapi ini enggak, sehingga supaya full kita nggak mau berhitung, jadi kita subsidi biaya hotel di Mekah maupun Madinah. Jadi sebenarnya kos yang Bapak Ibu itu hanya bayar tiket sama visanya saja ya, seperti itu. Jadi kita subsidi, bukan berarti itu murah gitu. Kalau misalnya saya dipanggil Kemenak karena jual di bawah pasar, pasti penjelasannya akan panjang lebar lagi, karena ini sering, karena secara undang-undang kita jual itu nggak boleh kurang dari 23 juta Bapak Ibu ya. Tapi dengan saya bercerita gini, kenapa muncul harga murah? Daripada hangus, daripada kosong, daripada itu mending kita hitung-hitungannya sama Allah. Begitu Bapak Ibu. Ini bisa diputar. Nah ini orang-orang Lombok semua loh Bapak Ibu. Jadi ini Agustus lalu Dokter Basirun, kemudian yang kepala rumah sakit Lombok sama beberapa keluarganya, kita berangkat 1 bis. Ya, dan alhamdulillah begitu mereka pulang, Mbak saya mau buka perwakilan Lombok boleh nggak? Boleh, asal memenuhi syarat. Seperti itu. Next Mas. Hah? Habis? Oh ada di WhatsApp, sebentar ya. Go. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة.
Ya, dari saya ada yang mau ditanyakan sebelum mungkin Bapak Ibu udah sangat lapar nih jamnya. Kami persilahkan dan waktu saya kembalikan kepada panitia dan Bapak Haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك